Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Qala aidan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Shadaqallahul adzim. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebahagiaan itu tidak mesti dengan harta yang berlimpah. Kebahagiaan itu tidak mesti dengan pangkat dan jabatan yang tinggi. Kebahagiaan itu tidak harus setiap saat tertawa. Tapi sesungguhnya kebahagiaan itu adalah ketika kita senantiasa bersyukur dan mensyukuri apa yang Allah berikan kepada kita. Jangan pernah mengeluh dalam hidup ini, karena memang sesungguhnya kehidupan dunia adalah kehidupan yang memperdaya. Oleh karenanya, perbanyaklah kita bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Icini kini ya karilimata, tia icini kini ya karilimata tawa, ite engkai riwatak kalita, ajak taita engkai tawi. Oleh karenanya, bersyukurlah sepanjang masa. Karena setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita suatu saat akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah, sebagian di antara kita umat Islam yang berkata tidak terasa Ramadan sudah masuk di hari ke-17. Kalau saya pribadi, puasa itu setiap tahun sangatlah terasa. Kalau ada di antara kita mengatakan puasa tidak terasa, saya curiga mereka tidak puasa. Kenapa? Karena memang tujuan puasa melatih kita lapar, supaya ni sentongi kekam apa risik na paling pun na cipurut tawa makutoro disen ni makada kumalupu paling tawi liwak kasih. Kita mau merasakan kita satu bulan di lapar, itu pun hanya 12-13 jam kita sudah bisa merasakan bagaimana hebatnya lapar, bagaimana hebatnya haus. Sementara saudara-saudara kita di luar sana yang mungkin setiap hari sepanjang tahun merasakan lapar dan haus, maka Allah hadirkan Ramadan untuk sebagai jalan pelajaran iktibar untuk kita, bahwa sesungguhnya hidup itu kita butuh orang lain. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah, subuh ke-17, di mana hari ini, malam ini Allah turunkan Al-Quran di malam Qadar. Sebagaimana Allah abadikan di dalam Al-Quran, namanya juga sama, surah Al-Qadar. Bahkan Allah di situ bersumpah, sesungguhnya ya
Di setiap ayat yang diawali inna berarti Allah menyampaikan satu pembuktian bahwa sesungguhnya si tujen-tujenna. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi sesungguhnya kami, kata Allah, telah menurunkan Al-Quran. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Allah turunkan Al-Quran malam kemuliaan. Di sini Pak, sesungguhnya setiap malam itu adalah mulia. Sesungguhnya setiap hari itu mulia, siang malam itu mulia, tergantung bagaimana kita menggunakan waktu itu. Ya, disambung dengan ayat yang Allah sampaikan, wal as, demi masa, demi waktu. Ya, ini ada kaitan. Kita ini hanya selalu mengharap satu titik, seakan-akan bahwa 17 Ramadan itu hanya disitulah kemuliaan. Padahal sepanjang Ramadan itu adalah malam-malam kemuliaan. Jadi pekpugan itu tahu kode na runtuh 17 Ramadan lah mati, dia itu nan runtuh kemuliaan. Maka kemuliaan sepanjang itu, tapi dikhususkan karena Allah memberikan kemuliaan yang utama, Al-Quran diturunkan. Cuman sayang, seribu sayang, Al-Quran itu kadang hanya jadi barang pajangan di rumah. Jangankan di rumah, di masjid lagi kayak pajangan gitu, diatur-atur di lemari. Nanti dibaca kalau sempat. Padahal Al-Quran adalah petunjuk. Kita sekarang ini lebih percaya, lebih mempercayakan urusan kita melalui nenek Google. Sedikit-sedikit bergerak Google, sedikit-sedikit bergerak Google. Sekarang kita ini lebih bodoh daripada nenek tak dulu. Iya nenek tadi orang dia nak pakai Google, tapi dia nak tersesat. Sekarang kita pakai Google tersesat. Jujur kah Pak Ibu, tidak ku percaya tong itu saya Google. Mulai-mulai apa dong. Disuruh kanan 200 meter, belok kanan. Di depanku tidak ada belok kanan, melempuh. Saya bilang, kau di mana kan tinggal Google? Saya ingat Pak, saya kesasar itu awal saya masuk Sidrap Pindrang itu kan berpisah. Saya mau ke Pindrang, kenapa nak jalan ke Sidrap? Saya bilang ke Allahu Akbar. Berarti kalau seperti ini, selama itu buatan manusia, maka tidak ada yang sempurna. Maka yang sempurna hanyalah buatan Allah, yaitu Al-Quran. Nating minal huda wal furqan. Hanya Al-Quran yang bisa menjadi huda, petunjuk. Ayo buka Al-Quran. Karena kita ini Pak lebih banyak teori. Lebih banyak teori daripada praktek. Nah, teori tanpa praktek itu buta. Praktek tanpa teori juga lumpuh. Jadi ini perlu Pak. Tasdiqum bil qalbin wa iqrarum bil lisan wa amalum bil arqam. Ya, definisi iman jelas ini dulu, diakan dulu dengan hati kita. Napato mengiati, napato jengiati. Jangan bergerak melakukan ibadah kalau belum diiyakan ini. Ini keyakinan Pak. Yakin dulu. Makanya rukun Islam kita yang pertama itu keyakinan. Keyakinan itu Pak. Kenapa didahulukan ini sebelum sholat? Yang pertama adalah pengakuan kita. Yakin bahwa Allah Tuhan kita, Muhammad adalah utusan Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, seperti itu. Yakin dulu. Karena kalau tidak yakin Pak susah. Sama kita mau manjat gunung, baru kita mau naik.
usaha lagi nih ketinggi. Oh tiap aku kalau sholat memang itu katanya memang tuh yakin. Betul tidak? Baru kau mau naik di tangganya Masjid Raya Baruga, mucini dek tinggi tangga ya. Nggak bisa kaya naik. Jangan makin naik pak. Nggak bisa karena tidak yakin. Nah keyakinan gini hidup pak. Yakin makin saja. Yakin bahwa kita akan mati. Betul tidak? Ada kira-kira yang tidak yakin bahwa dia akan mati. Yakin tidak yakin pasti mati. Maka Allah inginkan kita yakinkan diri kita bahwa Ramadan tahun ini kita akan selesaikan dengan baik. Dan yakin bahwa Ramadan akan datang, kita akan dipertemukan oleh Allah. Walaupun itu kemungkinan kecil, tapi kita akan hanya mengharap. Kita semua ini akan hilang dari peredaran di sini. Sehebat apapun kita menjaga pak kondisi, kan ada di antara kita ini umat Islam lebih kencang olahraganya dibanding sholatnya. Yang kau bilang pagi-pagi dia namanya sembahyang subuh lari-lari cuma rokok jaket kalian lari subuh. Untuk apa? Supaya sehat Ustaz. Seandainya olahraga yang bikin sehat Pak, demi Allah tidak ada guru olahraga yang sakit karena kerjanya setiap hari olahraga. Di pagi ke logika pak, ini jadi pagi manusia mulia karena ini, yaitu nareki akal Allah Ta'ala perlu dipakai guna. Nah ini masuk susah. Iya, ni ulunu min kaulu bawang baji nana ulunu kadeten ulunu tena make sompu. Makanya ini pak yang utama. Ya, tapi sebelum saya terlalu jauh, berapa menit di sini? Bebas subuh, insya Allah buka puasa di sini. Kebajitan anak kinuremo. Ya insya Allah. Ya, jamaah subuh yang dimuliakan Allah, semua akan hilang ketika tiba waktunya. Buka surah Ar-Rahman. Saya pak, alhamdulillah saya jadikan wirid ini surah Ar-Rahman. Ya, supaya saya selalu mensyukuri nikmat Allah. Ya. Ada ayat yang diulang-ulang di situ pak. Saya selalu bertanya dalam diriku, mega tuwungan rodi pamasina pong Allah Ta'ala yang kita ingkari. Begitu banyak nikmat pak yang kita sia-siakan demi Allah. Ya, kita akan tiada, kita tidak kekal, yang kekal Allah, tapi kita tidak pernah berpikir untuk itu. Ya. وَابْتَغِي فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَى نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. Ayo kita cari kebahagiaan akhirat kita. Di mana? Di dunia. Di sini Pak pusatnya. Ya. Di sini pusatnya kita untuk akhirat. Jadi kalau di sini gagal Pak, bahaya. Yang diharap sukses di akhirat. Di sini kuncinya Pak dunia. Ierulinoe jembatan, anjulinoa jembatan untuk menuju akhirat. Aparek ko jembatan punah kasih ke jembatan insyaallah aman kita sampai ke sebelah Pak. Biar bawa ke kontainer. Susah kalau jembatan besi 8, oh selesai. Belum diresmikan ambruk nih. Makanya pakai besi 16, kalau perlu besi 24 dipakai. Artinya apa? Kuatkan pondasi kita, kuatkan ini supaya menuju ke satu kampung akhirat, karena kita tidak akan kekal. Allahu Akbar. Kullu man 'alaiha fanin wa yabqa wajhu rabbika tidak ada yang kekal di dunia ini Pak. Tidak ada. Kullu man 'alaiha fa. Misalnya lemu makadademu monro tuo batur linoe, tapi iya rosawan mu pepel dinomu. Tidak kisallo Pak. Makanya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak pernah mengejar harta yang berlimpah. Matahari di tangan kanan, rembulan di tangan kiri, bukit Uhud di Madinah akan dijadikan bukit emas untuk Muhammad. Tapi Rasulullah menolak.
Coba Rasulullah menolak harta. Bagaimana kita umatnya? Selalu berucap ikuti sunnah Rasul, ikuti sunnah Rasul. Sunnah Rasul yang mana? Sanggup kok? Kan begitu bahasanya, Pak. Ikuti sunnah Rasul. Ikut maki Rasulullah itu berdoa, Pak. Doanya Rasulullah tidak pernah minta kaya. Doanya Rasulullah, ya Allah hidupkan saya dalam keadaan miskin dan matikan saya dalam keadaan miskin. Coba. Tapi jangan coba-coba ini pakai doa. Sampai lohor kusinampen kana ya Allah hidupkan saya dalam keadaan miskin. Karena Allah Taala tina lagi no pahala lagi na kuremo kok. Apalagi pun anu pahala memang. Ndak boleh, Pak. Minta kaya belum tentu kau kaya. Betul. Apa sih kurangnya Allah, Pak? Adili na nyuko Allah Taala nakamasihan ka Allah Taala rikodongnya. Dalam perjalanan tidak bisa puasa, kata Allah ada bonus yang maka puasa. Tahu Pak? Caca. Perjalanan 4 jadi 2, 8 jadi 4, bukan 2 jadi hilang. Seperti ini ilmunya. Kurang apa, Pak? Ayo. Kita yang banyak kurang ini, tapi ini berani tongki protes Tuhan lah. Sering tongkap, Pak. Ada teman saya itu bilang sama saya, Ustaz, ya kenapa? Itu Allah di kadang ton tidak adil ki. Munceno. Tadi Allah Taala tena na adil kasal mau jaritai. Pak, demi Allah, seandainya Allah mengatakan malakul maut ketika waktu azan berkomandan, ada hambaku yang tidak salat, cabut nyawanya seketika. Jai na to materi lampu jaya. Apalagi pun nama cek rianta. Ini cabut asing nyawaan. Banyak orang mati di warung kopi. Manteng juga nang sambut-sambut cerita. Malu-malu suara azan berkomanda. Allahu Akbar. Betul, Pak? Memang kita ini tidak tergugah, Pak. Itu suara azan kalau kita mau nikmati, Pak. Enak namamu itu kau. Enak Pak itu suara azan, tapi memang kita tidak hiraukan. Beda memang tongkip, Pak. Itu selalu saya bilang jamaah subuh. Sebenarnya ada tongkip yang bagus diikuti dari Arab. Nah, kita sekarang kan rata-rata yang kita ikuti itu awal puasa, kapan lebarannya Arab. Saya heran tuh. Nah seharusnya ada yang harus diikuti. Apa? Orang Arab itu selalu berjamaah di masjid. Dia yang menunggu waktu, betul tidak? Coba mati Pak yang sudah haji, sudah umrah. Nih itu kerjanya orang di Arab. Menunggu waktu. Kalau kita di sini, kita yang ditunggu waktu. Coba, mami di kamar, baru ku datang. Sampai sunnah, mami di kamar. Udah kalau tahu sampai sunnah, di kawasan ditayang. 10 kau ditayang, tetet 7 bila sampai subuh. Mati ayam. Allah Akbar. Betul, Pak? Apalagi kalau subuh. Pak, kalau bisa seperti ini di luar Ramadan jamaah. Masya Allah. Ya. Allahu Akbar. Allah memanggil, oi sini kok, Allahu Akbar, sini kok. Betul? Itu panggilan, Pak. Kalau tidak bergetar hati kita ketika mendengar suara azan, malah asetinmu. Kalau sama di azan tidak azan, Pak, sakit itu hati kita demi Allah. Ya, maka ada ilmu. Saya tidak ajar di upah guru kidi. Saya ini tidak ada apa-apanya, Pak. Cuma kebetulan ditelepon, dikasih acara di sini. Ya, bersyukur alhamdulillah. Jujur saya tadi agak gemetar tong jadi imam karena ada guruku di belakang, Ustaz Muhammad Dong. Saya sebenarnya rajin ke sini Pak kalau diundang. Salah satu mau dengar beliau imam. Masya Allah luar biasa. Ada beliau videonya itu viral jadi imam. Beruntung kita di Barugas ini ada imam tak seperti beliau. Allahu Akbar. Jamaah subuh. Cocok jam tak ini. Tak pernah ke ceramah subuh, Pak.
Tetet 7 mina putih. Masih jam 6. Kenapa ini lama aku padahal jam mate. Tinatong ko perhatikan ngijarun na ya jadi jangan lupa. Aremo. Pantas ini jamaah. Saya na janjan na. Nampak na janjan tunga. Karena kak ngapain? Barat nisengan daripada. Nah karena ngapa bina nama ustaz kah? Insyaallah Pak, saya semoga Allah beri saya sifat istiqamah selama Ramadan ya. Saya akan tinggalkan masjid sesudah ceramah subuh, sesudah saya sholat Isra. Ya, Isra jam 6 lewat 7, 8 ya. Jadi yang mau pulang silahkan Pak. Biar sendiri orang di depan. Tengok pusing nak. Acara kali-kali itu nggak tahu. Ya makin Pak. Ada tuh ustaz mau ceramah banyak orang nak kita. Nama kali-kali aku ceramah itu. Jadi pulang ke Pak. Tidak bisa juga ditahan. Kerja itu, aktivitas itu, ibadah. Ya semangat ke. Iya demi ibu, demi istri tak. 10 hari mami Lebaran. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Rasulullah ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, kenapa kita tidak mau kaya ya Rasulullah? Bukit Uhud jadi bukit emas. Nah, sementara kita umatnya bagaimana Pak? 50.000 jadi pasti bajia. Data 50 terima, data 100 terima tong, data 1,5 alih, data minyak alih, data beras ambil, data sarung ambil, baru tidak dipilih orang. lewat mi tapi jengkel memang tuh jengkel ka ilaha illallah umat Islam aku dinilai dengan uang 100-200 ribu Pak. Tidak ada yang hormati Pak kalau begini. Tidak segannya orang sama umat Islam kalau begini rubah ini pola pikir Pak demi Allah Kak. Dah dipandang enteng Allahu Akbar ya. Dengar Rasulullah menjawab, Umar betona maitan tawe turi noi Umar tena jangan selalu tawatalla sa'ilinu. Gak lama kita hidup di dunia ini Umar. Paling umur tak Umar 60-70 Umar. Kalau umur 60-70 Umar kita tidak mati, minimal setengah mati. Tanya mereka umur 60-70, tapi wah, 1 hari sehat, 3 hari di puskesmas. Berhenti asam urat, nah datang kolesterol, nah berhenti kolesterol, nah datang kolektor, nah naik tekanan darah. Iya, tua itu menyakitkan. Pak rezeki tua iya kamu saya. Orang di sekitar kita sudah tidak menghargai kita, betul. Bahkan anak cucu tak lagi, agak simbalisi, betul Pak. Lu mau kita tidur, cucu ribu, apa nak bilang cucuan, jangkau ribu, mau bobo nene, cucu yang bilang ribu mau kotolo, tunggu lu itu nene. Nailan cucu, kenapa nih tadi bilang totong gini nih? Kemarin berteriak di telinganan no. Nenek wan no, apa nak bilang? Hari Kamis ki besok. Nah itu nih kata Allah di dalam Al-Quran Ar-Rahman tadi sambungannya tak? Apa nak bilang Allah di situ? Fabi Tuhanmu yang mana lagi manusia yang kalian dustakan. Nikmat yang luar biasa Pak. Ini mata Pak, ini nikmat, tapi kadang kita tidak anggap itu nikmat. Masa gayanya ini bergerak berkedip ini karena apa? Tidak pakai tokeng ini. Seandainya pakai tokeng, banyak orang mati tiba-tiba. Nah, tutup mata anak, habis ke tokeng agak rambang kok. Betul tidak Pak? Ini Allah yang gerakkan ini mata melotot. Tambah tua.
garo. Ay, capu gola capu teh. Oh, di nagaga po. Nah. Oh, betul naga. Iya. Betul Pak ya? Dicabut itu nikmat Pak. Nacabut pun Allah Ta'ala. Biasa satu kompleks blok A sampai blok F didengar ceritanya orang. Semakin mendekat, menempel di dalam tidak didengarnya. Artinya apa? Allah cabut nikmat. Pak anu diindremi dipinjam ini Pak. Apalagi nih dipinjam tonji ini. Apalagi suara ini pinjaman Pak, demi Allah. Kemarin saya ditanya oleh salah satu qari terbaik kita juga di Sulawesi Selatan, beliau senior, yaitu Ustadz Haji Saripudin Yulle. Dia bilang, Nanda, kamu jaga suaramu itu. Saya bilang, tidak Ustadz, sambaran tahun jinak Pak, tidak ku jaga saya. Mau es batu, es besi, ku cambuk asing. Demi Allah, tidak pernah ku jaga Pak suaraku. Kenapa bisa begitu suara atau Ustaz? Alhamdulillah, Pak masih polir buangnya. Kok ilu nala matu nala tuh. Hilang sendiri gini nanti Pak. Biar mau kupaksa tidak bisa keluar. Betul tidak? Iya Pak, Alhamdulillah. Allah yang jaga suara. Ini titipan. Jadi nanti 5 tahun, 10 tahun akan datang. Tidak ditelepon mak ceramah di Baruga. Kenapa? Berubah suaraku. Tidak baik didengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niki tahu deh nama sepajang bembe tuh. Ya jelas karena kambing tidak salat. Seandainya kambing punya akal, masuk to'i di masjid raya Baruga sembahyang subuh. Tapi makanya tidak ada kambing masuk. Pada akal lah. Jamaah subuh yang dimulakan Allah. Tidak lama kita hidup 60-70 Pak. Makanya ya Allah, nanti kalau tua kita, anak sudah mulai jenuh. Landre Tommy anak tanpa rutu suki. Betul tidak? Mereka punya kesibukan. Ya. Anak sudah mulai gelisah. Adek, ganti-ganti yang ki dulu urus ki bapak. Ya. Kau bawa dulu ke rumahmu 2 hari nak. Besok pesen ku ambil ki. Iya. 2 hari di rumahnya. Adek bilang lagi kakak. Ambil saya dulu bapak sibukku. Besok ditelepon lagi adek gantian kau lagi ambil ki bapak. Jadi itu bapak kodong tidak mati sakit ki, mati di opor. Mati di tengah jalan. Siap-siap ki Pak. Saya juga Pak, mudah-mudahan ku dapat itu. Ku bilang sama anakku jangan ku opor Kak Dina. Ku nagasingin jamaah jiku ba, jiku tuh nya. Santai magi Pak. Saya tahu orang-orang Baruga di sini bukan orang butuh ilmu. Wah, sama kita bisa semua ilmunya. Hanya saya mau segarkan Pak. Ya, penyegaran gitu dakwah. Yang terlalu serius. Siapa tidak salat neraka tuh. Mata kalak kunaknya. Ya, saya mau bahas neraka surga nadi tukung kami teh. Malak kadah. Yang penting yang harus dibahas bagaimana jalan menuju surga. Biar perlu. Surga nggak usah dibahas Pak. Apalagi mau dibahas kalau di dalam lagi. Cocok itu? Yang jelas neraka itu Pak sakit, surga itu nyaman. Kita mami Pak. Kalau mau coba-coba neraka, transit mau dulu di situ. Ya betul. Rasulullah mengingatkan kita. Weh siapa ini nomu aja mau lupa akhiratmu. Ikmal di dunia ka'annaka ta'ishu abada wa imal li akhiratika ka'annaka tamutu gada. Bekerjalah, berusahalah untuk kehidupan duniamu seakan-akan engkau akan hidup selama-lamanya, tapi ajakmu lupai akhiratmu. Masa pajaki, masih dekati seakan-akan kita akan mati besok. Bahkan detik ini juga pun kita tidak tahu ajal itu datang kapan. Seandainya ditahu kapan kematian, mungkin saja kita akan jual rumah tak seketika. Balu niru boleh mati apa aja. Tapi pada di sini, makanya Pak, Allah tidak pernah melarang kita untuk mencari duit. Coba cari di dalam Al-Quran Pak. Kalau Allah melarang kita bekerja berusaha, enggak. Malah itu perintah. Fa iza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Buna leba mau kesambayan asul ke batur pakai buna masjid raya Baruga. Silakan ke utara selatan, selatan ke utara, barat ke timur, timur ke barat. Sapai, boyai, cari rezekimu. Kau
kok meruntui pula nugapai syukur kok tambayan kok la in syakartum la zidannakum. Kalau kalian belum mendapatkan apa yang kalian cari, sabar kok, innallaha ma'as sabirin. Kan seperti ini ilmunya Pak. Maka jangan kita pernah takut Pak kehilangan rezeki. Di masjid duduk kita tenang, jangan makin gelisah, tenang makin pikir pekerjaan kita. Agak siro baja, agak siro sangadi, agak ya, apa bulan depan, apa tahun depan, tenang makin. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ya. Siapa yang bertakwa kepada aku, kata Allah, siapa yang kerja urusanku, pekerjaanku, kata Allah, saya yang urus pekerjaannya. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Urusan rezeki Allah yang akan datangkan. Jangan kita takut Pak. Saya alhamdulillah Pak, sering saya sampaikan ini ke teman-teman ustadz saya di lembaga saya. Dia bilang, Pak Ketua, ya, tapi bukan ketua DPR nah, ketua lembaga. Pak Ketua, itu kita kenapa tidak mau buat Facebook, Instagram, supaya cara mata naliput orang banyak undang karena saya tidak suka yang begitu-begitu, apalagi kalau di secara langsung begini nih di video. Kenapa pertengkaran Pak ceramah itu? Nah lihat orang tidak kesukaan ini ustaz biasa tuh ada begitu jamaah, tidak sependapat ke ustaz, inai kalam pas aku sependapat inai. Tidak boleh Pak. Saya itu kalau ada orang berbeda Pak, saya saja dengan istriku Pak, kadang nggak berbeda pendapat. Tidak boleh dipaksakan itu Pak. Jadi kalau ada pemahaman, jangan paksakan kepada orang. Tidak boleh itu. Kita ini Pak sama ji, otaknya sama ji geramnya. Tidak ada itu orang Pak bilang orang besar badannya besar otaknya, enggak. Yang kurus kecil enggak, sama ji geramnya. Timbang ini kalau dapat lagi. Sama ji. Allah beri kita ilmu sama. Sama yang diberikan kepada Rasulullah, Iqra, baca Muhammad. Apa maknanya itu Pak? Disuruh kita membaca. Tapi membaca tidak mesti dengan tulisan yang tersurat. Ada yang tersirat yang Allah berikan. Kadang kita tidak baca. Betul. Makanya coba lihat Pak, di setiap masjid di pintunya tertulis tarik, dorong. Betul tidak? Ya, saya kadang berpikir kayak tongki kurasa anak-anak. Dituliskan di situ. Ini tempat sendok, ini tempat garpu, ini tempat wajan. Ramainya rumahnya Pak kalau ditulis begitu. Ini kamarna bapak, kamarna mama. Ini kamarna bapak sama mama kalau baku bombe ke. Kadang itu orang itu juga baku bombe. Andra setok kami terus ya. Saya demi Allah Pak, alhamdulillah satu istriku. Satu ji. Tapi alhamdulillah bersyukur. Saya jaga itu. Saya bilang kalau kau suka marah-marah, dua pilihan. Kalau tidak ku ganti, kau tambahi kau. Makanya tidak berani kau. Ya, syukuri Pak istri kita satu. Semoga Allah tambah. Kata minta la in syakartum la zidannakum. Siapa yang bersyukur Allah tambahkan. Makanya saya tidak mau bersyukur. Nanti nak tambahin. Itu loh. Satu lagi nak kosa murad. Apalagi dua stroke. Allahu Akbar. Masih ada 7 menit. Salon itu kan jangan deh. Allah ilaha illallah. Ya, hidup singkat. Maka Rasulullah tidak menginginkan sesuatu. Begitu datang malakul maut, Muhammad, ada api ini wettun. Narapi ini wettun. Allah panggil menghadap. Apa jawaban Rasulullah? Kalau begitu, malaikat maut cabut nyawaku. Wih, Allahu Akbar. Magi Pak naita nunrun di surga. Nabi tawattu memiraja. Nah lihat tempatnya surga. Wih, panggil mak menghadap sama Allah. Nah kalau kita Pak demi Allah, kalau datang malakul maut, pasti bilang jangan dulu pada malakul maut. Sudah beli baju baru, dalam barang itu. Dengan malakul maut kasihnya anak atau kasih Ustaz Ta'alim, kasih pemandi. Coba lihat Pak, Allahu Akbar. Coba ayo berpikir Pak, sampai linota Allah tidak pernah larang kejar akhirat ya aja mau lupa linot. Yang komentar-komentar mau orang mati jual mi rumahnya.
Niat lagi balak nu mati, apalagi pun nanti memang mau balak. Seperti ini Pak ilmunya. Agama Islam itu agama yang logika Pak, yang dipakai berandai-berandai. Enggak Pak, Islam bukan agama berandai-andai. Kak jari ke Andre nama ini. Kan begitu bahasanya. Ayo Pak, realita Islam itu agama realita. Apa kau tanam, itu yang kau petik. Agama tanam, iya murung-muruntu. Apa nulanung, iya nyunukat tili. Enggak mungkin Pak orang menanam kita yang dapat hasilnya. Luka kau tuh. Seperti ini logikanya. Ayo. Bapak Ibu, dan tidak kalah pentingnya di bulan Ramadan ini, apalagi di malam Lailatul Qadar seperti ini, malam-malam ganjil jagai, terutama di 10 malam. Maka di setiap 10 malam ada namanya salat lail, i'tikaf. Tapi ini i'tikaf Pak masih diperdebatkan sebenarnya. Maksud saya diperdebatkan masalah caranya. Ada tuh orang i'tikaf, nah simpangi bajunya di masjid baru keluar ki. Iya, kalau orang Arab itu i'tikaf Pak full di masjid. Tapi jangan mengikuti orang Arab. Sekali lagi ada tonji yang bisa diikuti dari Arab, ada tonji tidak. Ya, paham maksudnya ini. Jadi terserah kita mau i'tikaf setiap ada waktu ke masjid lagi 10 akhir. Kenapa? Ya seandainya kita dengar tumbuhan, binatang, angin bersedih ketika Ramadan akan pergi meninggalkan kita. Ya, Ramadan pun menangis di hadapan Allah. Ya Allah, ya Rabb, kata Allah, kenapa kau Ramadan? Kenapa kau menangis? Kenapa kau bersedih? Saya bersedih ya Allah. Saya akan pergi meninggalkan umat Muhammad yang notabene-nya pemilik sah Ramadan ini, tapi mereka tidak gunakan kesempatan. Tambah rukila busur rumah lah tambah da pilaria. Coba lihat. Tambah lo capur rumah lain, tambah deh gagal di nama siji bunga saat najina sengge. Sekarang mereka sudah banyak yang berlebaran, banyak yang lebaran. Coba pergi ke sentra, banyak yang lebaran buka pada waktunya dengan bangganya memperlihatkan dirinya makan minum di siang hari. Nah karena malaikat kayak kami silahkan kalian melakukan apa yang kalian ingin lakukan, tapi ingat mati kamu membara siapa yang akan menolong kita, maka kembali Pak. Ya. Di dalam bulan Ramadan ini bukan kita hanya berpuasa menahan lapar dan haus, bukan hanya kita membeli baju baru, bukan hanya kita mempersiapkan bekal lebaran, tapi yang tidak kalah pentingnya bagaimana kita menjaga hubungan kepada siapa? Apa istri, suami. Ya. Selain ini tidak ada jamaah perempuan di bawah ki. Nah. Ini saya pernah ceramah subuh keempat di Babu Sa'adah. Perempuannya di bawah. Besok subuh saya di Babu Sa'adah lagi diundang kembali ceramah subuh. Ya. Saya tidak tahu Masjid Raya Baruga undang kembali atau tidak. Tapi kayak langsung sampai kulme. Ya. Itu perempuan di bawah. Jadi tolong Pak ya, kalau kurang begini jamaah, kasih naik kodong ibu-ibu ke di belakang. Gak ada suara, tidak ada gambar. Kasih yang ibu-ibu, Pak saya, beda Ustaz, beda betul Kak, beda. Biarkan ibu-ibu, kalau perlu bapak-bapak di bawah. Demi Allah Pak, muliakan perempuan. Ayat taruh di awak kasih. Ya, kenapa Pak? Perempuan itu, istri itu di situ sumbernya rezeki. Demi Allah. Tanya orang-orang sukses yang bahagiakan istrinya itu insya Allah sukses dalam perdagangan. Pangkat jabatannya akan tinggi. Kenapa saya tahu? Kemarin malam ke-15 saya mengisi buka puasa bersama Kepala Basarnas Pusat. Beliau 3 bintang. Masih muda. Saya tanya, kebetulan beliau orang Jawa. Saya tanya, Jenderal mau nanya, ya Ustaz, kami orang Jawa tuh, masa Jawa nih karena laku tak nang Jenderal, nah karena Jawa ya, kamu hasut tuh,
Nanya jenderal, oh masih muda, bintang 3. Dia bilang, Ustaz, ini doa istri saya, Ustaz. Masya Allah tahu. Saya juga Pak, demi Allah, tidak ada Facebookku, tidak ada Instagramku, tapi acara Pak Jamal cerita. Dia bilang, kakanda saya Ustaz Muhammad dong, nakali obat, kalau obat 3 kali 1, saya 6 kali 1 Pak satu hari, demi Allah. Tidak ada Facebookku, tidak ada Instagramku, tidak perlu bikin YouTube, orang kenal saya. Betul? Ya karena doanya istriku. Allahu Akbar. Satu di istriku Pak, nah bagus na rezekiku. Masuna. Apalagi kalau 2 aja tulu Coba Pak, ayo bahagiakan istri. Kalau ada Pak mau na belikan nih Pak, demi Allah. Belikan. Masih muda istri tak belikan memang apa yang dia mau. Betul tidak? Jangan nanti tua baru dibelikan. Pace. Betul. Terakhir saya tutup, tinggal 3 menit. Ada cerita Pak tentang kasih sayang. Mau dengar? Santai lagi Pak, santai lagi. Nah, 2 orang bersahabat. Satu orang Bone, satu orang Jawa. Reuni. Kata orang Bone, lama kita baru ketemu. Dia bilang orang Jawa, ya lama ya, berapa tahun tuh? Kata orang Jawa, enggak tahu itu. Kata saya orang Bone Pak, jadi saya tahu logatnya. Ya, dia bilang, di mana aku tinggal? Kata orang Jawa, saya di Baruga itu. Oh gitu, boleh ke rumah? Boleh. Begitu sampai di rumahnya beri salam, Assalamualaikum. Dijawab sama orang Jawa, alam. Ini Pak, ini salam saya tidak tahu pengaruh apa ini. Tidak bilang orang assalamualaikum. Nah singkat ke ujungnya, Assalamualaikum. Salamnya orang kolesterol ini. Assalamualaikum. Yang jawab orang stroke, alam. Masuk di dalam. Dia bilang orang Bone, wih besarnya rumahmu, tingginya pala pommu. Kata orang Jawa, ya alhamdulillah ada rezeki dari Gusti Allah. Masya Allah. Kata orang Bone, saya kau tahu suka makan kacang mente? Kata orang Jawa, iya aku nggak lupa, aku sudah siapin loh 2 toples kacang mente buat kamu. Kata orang Bone, Masya Allah, terima kasih. Makam kok, dia makam itu Pak 2 toples. Wih, capu 1 toples. Dia bilang orang Jawa, loh udah habis ya? Iyo habis, suka. Dari yang 1 toples kamu nggak makan? Sudah mide, kenyang Kak. Kata orang Jawa, bungkus saja pulang, bawa balik aja. Kata orang Bone, iyo terima kasih. Sebelum Kak pulang mau Kak bertanya, usaha kacang mente kok Kak? Kenapa banyak kacang mentemu? Enggak. Tapi kenapa pernah banyak? Kata orang Jawa gini loh. Saya punya nenek saya usia 70 tahun. Nenek saya itu suka makan Silver Queen. Dan giginya sudah tidak ada. Jadi coklatnya nah hisap, kacang mentenya itu di dalam toples. Masih mau kok. Kacang mente bekas. Pak. Biar ini sampai S3 kipat tidak didapat ilmunya. Saya itu kadang termenumpak duduk terlintas itu. Oh iya, bagaimana pertemukan ini? Cocok kita. Artinya apa Pak? Kenapa saya cerita ini? Bundaku dibawa, baru kau tahu bilang ada perempuan dibawa. Iya, belikan memang mie istri tak Silver Queen. Salah. Masih muda. Ako matuan ini mulia, mimi itu na mimi. Mandre ko tuh kacang mente bekas, mandre ko. Ayo Pak, suami istri. Oh enak na tompak, kapan lagi selain di bulan Ramadan kita makan sahur. Iya Pak. Ya makanya saya bilang sama Allah, ya Allah, kalau ada pahalanya puasaku nilainya 100, kasih istriku 50. Setengah mati aku dong itu Pak perempuan. Biasa Pak itu kalau beliau sholat sepertiga malam saya aminkan. Udah ngerti berdoa. Ya Allah, jadikan suamiku suami setia. Lama ke baru amin. Maksudnya bukan mau menambah, bukan. Saya berpikir ya Allah, apakah selama ini saya tidak setia?
Padahal setia aku melebihi Rexona. Setia setiap saat. Saya ada di saat kau tidak butuh. Itu yang hebat. Yang salah itu saya ada setiap kau butuh. Salah itu. Saya ada di saat engkau tidak butuh. Itu yang hebat. Betul tidak? Ya, suami istri bahagia ke Pak. 60 70 kesempatan tak Pak lewat itu 60 70. Si janjam mami tahu Pak. Dongko ka mami si garu tuh. Nak lagi luluin dia 60 50 set dan agak si janjam mami mana. Makanya ibu-ibu yang dibawa tolong jangan selalu suruh ganti itu isi rumah tak. Kayak ibu kalau mau lebaran ayah ganti mi itu gordeng. Tapi dak nih. Ganti mi itu sofa ayah. Dede katuan. Ganti mi itu mobil ayah. Mobil baru. Sering mi mogo ayah. Nah bilang suaminya, kau iya mau tomo kau diganti. Katua mau kau nanya kau mogo. Ibu-ibu yang dibawa jangan disuruh ganti sofa ibu. Nah ganti kau ayah. Bahagia sama istri. Ibu yang dibawa, bahagia sama suami. Tidak lama jadi rasakan nikmat rumah tangga itu. 50-60 Pak lewat itu masih si parutus tahu. Nah bilang Ummi, Ustaz itu suamiku bedanya mau dulu, dia pakai kang sandal ke sepatuku. Sekarang tidak pernah Ustaz. Sampaikan sama Aji, kenapa tidak pernah dipakaikan sandal ini Ummi? Tidak seperti ben dulu. Apa Nabi bilang Aji laki-laki? Pawangi Ummi no. Teko kan Ummi laku pakaikan sandal aku lagi kusawa lang pakai. Saya kira ini jamaah subuh yang dimulakan Allah, tertawa itu sehat Pak. Tertawa asalnya kita tertawa sendiri, insyaallah berkah pertemuan tak ini. Insyaallah kalau ada yang tidak sependapat dengan pendapat saya, dakwah saya, mohon maaf, kita harus berbeda. Laki-laki rata-rata tinggi, perempuan rata-rata pendek. Kenapa laki-laki rata-rata tinggi? Kalau ada seng yang bocor dia yang manjat ke atas. Kenapa perempuan pendek? Kalau ada uang jatuh di bawah meja alena curu. Saya kira ini mari kita sama-sama berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim wa natubu ilaihi. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Allahumma salli ala Muhammad. Rabbana ighfir lana wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Allah, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami ya Allah ya Rabb, yang kami sengaja, begitu pula yang kami tidak sengaja ya Allah. Ampuni dosa dan kesalahan kedua orang tua kami ya Allah ya Rabb, yang masih hidup sehatkan ya Allah, yang sudah meninggalkan kami bahagiakan di alam kuburnya ya Allah ya Rabb. Allahumma ya Allah, jangan Engkau jadikan Ramadan tahun ini adalah Ramadan terakhir bagi kami semua ya Allah ya Rabb. Izinkan kami bertemu Ramadan tahun yang akan datang ya Allah. Kalau seandainya Ramadan ini adalah Ramadan terakhir kami ya Allah ya Rabb, maka ampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Allah. Kami tidak punya kekuatan ya Allah, kami tidak punya kekuasaan ya Allah. Kami serahkan kepadamu ya Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya Allah, jadikanlah kami hamba yang senantiasa bersyukur, bukan hamba yang kufur. Jadikan kami hamba yang senantiasa bersabar ya Allah. Sampaikan kami di penghujung Ramadan ya Allah. Izinkan kami ya Allah mengumandangkan takbir, tahmid, tahlil di hari kemenangan kami di 1 Syawal. Sampaikan
doa terbaik kami kepada kedua orang tua kami, saudara-saudara kami yang tong kemarin masih bersama kami di Masjid Raya Barubai. Mereka sudah tiada hari ini di tempat ini, dan suatu saat kami pun akan meninggalkan tempat ini. Ya Allah, bahagiakan kami ya Allah, buat kami tersenyum menghadap di hadapan-Mu ya Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Yang sakit angkat dan sembuhkan penyakitnya ya Allah. Yang dalam kesulitan beri jalan keluar dan kemudahan ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil Fatihah. Untuk kesehatan, keselamatan, kebahagiaan, kemudahan rezeki seluruh jamaah subuh beserta keluarga. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.